Kalau kita udah punya teman yang bersemangat, pegang, karena itu kekayaan yang luar biasa, mahal. Pengaruh semangat terhadap rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang terbentik adalah masalah semangat. Ya, masalah semangat. Tentang semangat saya belajar dari ibu saya. Semoga panjang umur, sehat walafiah, bitaatillah insyaallah. Ibu saya ini semangatnya Masya Allah, saya kalah itu. Setiap saya cari, mamah mana? Pengajian. Mamah mana? Pengajian. Ya, mamah mana? Pengajian. Cari lagi, mamah mana? Pasar. Cari lagi, mamah mana? Ada di Raudhah bagian sebelah timur. Semangat untuk bergerak. Padahal ibu saya alhamdulillah usianya jauh lebih muda dari saya. Ya, usianya jauh lebih muda dari saya, mamah saya. Nah, semangat. Semangat itu bisa merubah seseorang yang kecil jadi punya tenaga yang luar biasa. Merubah seseorang yang sakit menjadi sehat. Merubah seseorang yang sudah divonis menurut pengetahuannya orang-orang yang punya pengetahuan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki, usiamu tidak lebih dari 1 tahun. Itu kalau punya semangat, maka dia bisa hidup lebih menyenangkan daripada orang yang enggak divonis. Ya, semangat. Orang yang enggak punya duit, kalau punya semangat, bergairah. Ditanya, punya duit? Enggak. Tapi aku punya semangat. Karena itu, punya semangat itu penting. Dan al-semangat itu nular. Ya, semangat itu nular. Orang yang enggak bersemangat, kalau di dekatnya orang yang biasa-biasa saja, maka yang biasa-biasa saja akan ketularan jadi tidak bersemangat. Orang yang bersemangat, kalau duduk di sekitar atau di samping orang yang biasa-biasa saja, maka yang biasa-biasa saja akan tertular jadi bersemangat. Karena itu, ya karena pentingnya semangat, berarti kita harus pinter-pinter, duduk dekat siapa. Nah kalau kita pengen semangat sholat, ya duduk dekat orang yang semangat sholat. Kalau pengen semangat baca Al-Quran, ya duduk dekat orang yang semangat baca Al-Quran. Kalau pengen semangat nikah, nah itu ada tuh ya, yang minta doa sama saya, Habib saya ini kelihatannya udah susah nikah ini. Umur sekian belum dapat jodoh. Ya harus duduk sama orang yang semangat cari pasangan. Jangan buat perkumpulan orang-orang enggak semangat. Jadi temennya ini semua yang memang usianya sudah usia nikah, belum nikah-nikah dan tidak bersemangat. Nanti akhirnya jadi al-malesu. Ya malesnya luar biasa. Kalau pengen semangat cari duit, ya cari nafkah, ya harus duduk sama orang-orang yang semangat cari nafkah. Makanya kalau ada orang yang males-males, itu dilarang ada di dekat Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Tak suruh males, sana. Ya, nyinggir. Ya, Sadiis gak males, Masya Allah ini. Sregep. Ya. Kenapa? Wong saya udah rodok males, dikumpuli orang males, kan al-males kuadrat nanti. Jadinya kan mudah tertular. Saya mau kumpul sama orang yang energik, lincah gitu ya, bahasa Indonesianya lincah, tapi enggak kemurungsung, sigap, punya semangat yang luar biasa. Nah kalau kita udah punya teman yang bersemangat, pegang, karena itu kekayaan yang luar biasa, mahal. Ya termasuk dulu saya punya teman, ya ini anaknya juga hadir ngaji di sini, ya almarhum Dr. Hermansyah.
Ya, almarhum Dokter Hermansyah. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Amin. Itu Dokter Hermansyah bilang, almarhum, saya itu dulu nyoba pengaruhnya semangat terhadap rezeki. Pengaruh semangat terhadap rezeki. Kalau saya berangkat dari rumah menuju tokonya orang tua saya di Klewer, karena memang dulu dididik gitu, untuk bantu jaga toko. Kalau berangkat ke tokonya orang tua saya di Klewer, berangkatnya itu jalan kaki, saya bersemangat, itu sampai di toko, tokonya laris. Kalau saya itu berangkat dari rumah, naik motor menuju toko, berangkatnya naik motor ya agak malesan, sampai tokonya sepi. Ternyata semangat ya mencari nafkah itu juga berpengaruh dengan datangnya nafkah. Signifikan, semangat. Makanya saya kalau udah urusan cari duit, yang saya ajak kerjasama kok males, langsung saya pecat pelan-pelan. Saya pecat pelan-pelan, maksudnya ya tetap digaji, tapi tugasnya yang lain. Kenapa? Nanti ini kerjaan saya jadi berantakan. Nah sementara kerjaan saya kan cari ilmu, kerjaannya ngajar, ya belajar dan mengajar. Maka di sekitar saya harus orang yang bersemangat. Begitulah dahulu para anbiya wal mursalin, para aulia was solihin, para nabi dan rasul, para wali menjaga semangatnya nggak boleh redup. Makanya ada tips cara agar kita tetap bersemangat. Insya Allah akan saya bagi gratis ya pada sore hari ini. Karena kalau ngaji sama Habib Novel itu kan ada gratis, ada bayar. Ya Jumat malam gratis, Rebo sore gratis. Jumat malam gratis, dapat roti, dapat air, dapat kopi, dapat nasi. Masya Allah. Gratis plus. Betul? Rebo sore, alhamdulillah sore, nggak ada judul makan nasi. Ya kan ya? Rebo sore dapat air, dapat kopi, dapat roti. Betul, gratis. Jadi santri weekend 3 hari tidur di sini gratis, makan snack pagi roti gratis, ya kopi gratis, sarapan pagi gratis, makan siang gratis, snack sore gratis, makan malam gratis. Kopi dan teh tersedia. Kopi dan teh tersedia di kamar beserta air gratis selama 3 hari. Mulai Jumat sampai Ahad siang. Sampai Ahad siang gratis. Pengajian yang lain ya selain itu, kalau saya lagi live di YouTube juga gratis. Yang berbayar cuma satu, Zoom. Nah kalau Zoom berbayar, kenapa? Salah satu cara untuk ya menggratisi yang gratis adalah menarik bayaran dari yang ikut Zoom. Jadi dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah. Itu konsep dakwah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jadi kalau ada yang nanya, kok Zoom-nya bayar toh Bib? Nah iya, buat bayari yang gratis. Cukup Bib? Enggak. Tapi barokah ya, tapi barokah. Nah ini saya share, caranya gimana biar kita bersemangat. Jangan lihat saya bersemangat lah ini. Bersemangat. Ustadz Is tadi? Semangat, Masya Allah. Semangat mengakhiri. Begitu lihat saya langsung semangat untuk mengakhiri. Nah kenapa saya bersemangat? Karena saya pengen ibu-ibu juga pulang nanti membawa semangat. Minimal kalau ditanya suaminya ikut ngaji Rebo sore dapat apa? Semangat. Masya Allah. Akhirnya suaminya lanjutkan semangatmu, pijuti. Wah, Masya Allah. Siap. Ya senggol saja 1, 2, 3 selesai. Lo kok mandek? Insya Allah barokah. Jangan ngomong gitu ya. Jangan bilang kalau yang ngajari Habib Novel. Ini trik dan tips saudara-saudara. Nah, cara biar kita bersemangat. Cara biar bersemangat. Sekarang mau cari kumpulan orang-orang yang semangat kan tidak gampang ya. Biasanya orang bersemangat juga dikumpuli males.
Karena terlampau beraktivitas. Caranya bagaimana? Mudah. Caranya adalah membaca kisah-kisah beliau-beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Baca saja ceritanya. Jadi cerita itu punya pengaruh yang luar biasa untuk menyetrum kita. Ngecas ya, dengan baca cerita. Cerita apa misalnya? Kalau kita pengen semangat baca Al-Quran, ya baca kisahnya orang-orang yang semangat baca Al-Quran. Kalau kita pengen semangat sholat, baca kisahnya orang-orang yang semangat sholat. Kalau kita pengen semangat puasa, baca kisahnya orang-orang yang semangat puasa. Kalau kita pengen semangat sodakoh, baca kisahnya orang-orang yang semangat sodakoh. Kalau kita pengen semangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, baca kisahnya orang-orang yang semangat mengamalkan kisah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen semangat ya mengamalkan atau semangat dalam mencari doa mukmin yang lain, baca kisahnya orang-orang yang mencari doanya mukmin yang lain. Contoh, ini contoh ya, ada seorang ulama itu rutin puasa sunnah, istiqomah puasa sunnah. Rutin ulamanya puasa sunnah. Siang hari lihat ada orang yang lagi bagi-bagi air. Lagi bagi-bagi air. Kalau kita lagi di Mekah, di Madinah itu ya, biasanya kan ada yang kemudian bagi air gratis. Zaman dahulu kala belum ada yang botolan. Jadi orang itu jalan memang bawa kan gitu ya, tempat air. Sambil dia teriak, siapa yang minum airku ini semoga dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama tadi lewat dengar itu, langsung orangnya disamperin, saya minta airnya. Terus diminum. Maka selesai minum ada yang lihat, yang paham kalau ulama ini lagi puasa sunnah. Maka ditanya sama muridnya, sama temannya, sama sahabatnya, kenapa kok tadi minum air, kan puasa sunnah? Jawabannya, puasa saya sampai sore belum tentu dapat jaminan rahmat. Bisa jadi puasa saya rusak. Bisa jadi puasa saya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tadi berdoa, siapa yang minum air saya, semoga Allah merahmatinya. Saya yakin doanya terkabul. Yang saya cari itu rahmat. Sanggup jangan ngaten. Ya, ini contoh bagaimana meyakini doanya orang lain. Saya kemarin buat contoh boleh ya? Buat contoh di perapatan. Ya di perapatan. Ada, tapi nanti jangan dicontoh sama yang lain ya. Di perapatan itu ada orang jual koran gitu ya, dan jual macam-macam. Jual macam-macam. Yang setir Mas Seto, ditawari, mau ini, enggak, ini, enggak, memang enggak butuh juga ya, enggak butuh juga. Nah, tiba-tiba yang nawari itu ngomong, mados barokah, insya Allah barokah. Terus dia jalan, saya bilang sama Mas Seto, buka jendelanya, kenapa? Beri, ya, yang dia jual beli, kasih yang banyak uangnya. Mas Seto nanya, kenapa Beb? Saya beli barokah. Saya beli barokah. Ini didoakan dapat berkah. Memang berkah itu harganya unlimited. Nah, ini kalau kita dengar kisah-kisah begini, maka kita kan semangat tuh kalau ada orang doa diyakini. Kadang-kadang enggak. Ada orang doa, tak dongakno, insya Allah bariki ketemu jodoh nih, gitu kan ya. Jawabannya, amin. Aminnya sama, ora mungkin. Enggak yakin, betul kan ya? Aminnya itu enggak, apalagi lagi ngeluh, wah cari duit susah, ini kerjaan enggak ada, kok temennya nyeletuk, insya Allah habis ini dapat rezeki, kamu banyak. Mestinya kan amin ya, aminnya semangat, ini aminnya amin pantas-pantasan tok, amin. Kayak, wah Agus golek kesel gak entuk kok, kamu ngomong insya Allah bariki rezekimu grojok gitu ya. Enggak diyakini, ini rugi.
Modal meyakini ucapan yang baik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang yang ngomong yang baik, yakini saja, amini saja. Nanti akan jadi sesuatu yang baik. Nah kadang-kadang kita jadi manusia ini dikasih yang mudah, sukanya yang susah. Dikasih yang gratis, sukanya yang bayar. Dikasih yang gratis bagaimana? Lah modal doa itu kan gratis toh. Betul ya? Tapi kalau modalnya suruh ubet, ya semangat. Tapi butuh modal. Nah kalau didoakan gratis atau enggak gratis? Kadang-kadang yang doakan ibunya, tak dongakno, insya Allah ngerojok rezekimu. Jawab kok, ngerojok yang ngerojok bu. Tapi itu kondi. Ruwet ya? Maksudnya cukup bilang apa? Amin, selesai. Ini kalau kita dengar yang begini-begini, maka nanti kita akan bersemangat kalau ada orang mendoakan amin, amin. Saya tuh pernah ketemu manusia model begitu. Didoakan apapun amin, amin gitu ya. Walaupun yang doakan kalau dilihat kasat mata nggak jelas. Lain kalau yang doakan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi kan jelas. Ustadz Iis jelas. Ya, ini yang mendoakan mohon maaf. Misalnya auratnya terbuka. Secara zahir syar'i enggak jelas, tapi dia meyakini betul. Amin, amin, amin. Nah, semangat yang semacam ini yang perlu sekarang dicari dan ditularkan. Karena hidup kalau enggak bersemangat, ngeri. Orang hidup kok enggak semangat. Ibu-ibu semangat? Semangat apa? Semangat makan. A sampai Z, semangat gitu ya. Jadi belajar semangat dari baca kisah-kisah orang-orang yang punya semangat. Kita kalau jam berapa sekarang Is? Ya 3 menit lagi selesai. Wah, sebelum maghrib harus sudah sampai rumah. Kita kalau baca semangatnya orang-orang yang cari ilmu, saya kasih contoh satu saja. Gak usah jauh-jauh. Almarhum Habib Anis. Almarhum Habib Anis. Itu usia 78 tahun wafat beliau. Di akhir usia beliau itu, saya masih lihat ya beliau itu nulis, ngambil dari buku yang tebal, dibuat rangkuman, ditulis dengan tangannya sendiri. Kemudian nanya sama saya, Noval, itu kalau saya belajar ngetik di laptop, kira-kira masih bisa enggak ya? Saya pengen beli laptop, pengen nulis di laptop. Habib Anis zaman itu, wafat tahun 2006. Ya, itu berpikir gimana saya nulis di laptop. Karena senangnya nulis. Usia 78 tahun, masih nulis. Ya masih nulis, baca kitab kemudian dirangkum. Lah kita sudah dirangkum kan nggak mau baca. Ya kita nggak mau baca. Semangat. Contohnya lagi semangat Habib Anis dalam belajar dan mengajar. Rahimahullah. Ketika istri beliau, ya Syarifah Syifa, Umi Syifa itu wafat, meninggal dunia. Di dalam rumah jenazah lagi diselenggarakan. Dimandikan, dikafani, ya prosesi arah pemakaman. Di ruangan berikutnya tempat Habib Anis itu belajar dan mengajar. Kalau bulan Rajab itu siang rutin baca kitab Sahih Al-Bukhari. Kami yang hadir merasa hari ini libur pengajian. Ya pengajian libur. Wong kita ini lagi juga nunggu jenazah nanti selesai diproses kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Apakah Habib Anis kemudian mengatakan karena istri saya meninggal dunia, saya lagi berduka, maka pengajian libur? Begitu? Enggak. Beliau mengatakan ini waktunya baca Sahih Bukhari. Yuk kita baca Sahih Bukharinya. Walaupun cuma sebentar tapi dibaca. Semangat. Ya, untuk belajar dan mengajar. Sementara kita ngreges sedikit, Masya Allah. Ngaji hilang, sholat hampir melayang. Iya, pengajian, bye-bye. Hilang semuanya, karena nggak punya semangat. Makanya yang dibutuhkan sekarang ini semangat, himmah. Kalau kita punya semangat,
maka kita akan jadi pemenang dalam kehidupan. Kalau kita punya semangat, insya Allah kita jadi pemenang dalam kehidupan. Muncullah kalimat dari para ulama, himmatur rijal taqla'ul jibal. Dengan semangatnya para wali itu bisa nyabut gunung. Ya, dengan semangatnya para wali bisa nyabut gunung. Dalil, Masya Allah, oh no takut dalil. Alhamdulillah, ya Al-Quran itu lengkap semuanya ada. Contoh, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam nanya, siapa yang bisa mindah tahta Balqis? Siapa bisa bawa tahta Balqis? Kursi singgasananya Ratu Balqis, bawa ke sini. Siapa yang bisa? Jin Ifrit, jin yang terkuat mengatakan bisa, kurang lebih waktunya 1-2 jam saya bawa ke sini. Nabi Sulaiman enggak mau. Ya, kesuwen. Terlampau lama. Siapa bisa lebih cepat? Muridnya Nabi Sulaiman dengan semangat, ya dengan himmahnya, dengan semangat, tahta Balqis, singgasana Balqis di kerajaannya dipindah enggak sampai 1 detik. Tekan. Himmah. Dengan semangat, maka muncul kalimat himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya para wali bisa mencabut gunung. Ashabul Kahfi, dalil lagi. Ini wali semua yang saya omongkan ya. Tadi muridnya Nabi Sulaiman. Ashabul Kahfi hidup di satu kerajaan yang zalim. Sistemnya zalim. Pejabat di kerajaan itu zalim. Tapi enggak bisa merubah. Tapi semangatnya pengen kerajaannya jadi makmur, adil, ayem, tentrem seperti Indonesia insya Allah. Adil, ayem, tentrem ya, makmur. Pengen seperti itu. Maka pengen kemakmuran ya, kemakmuran, keadilan merata di mana-mana karena nggak mampu. Semangatnya tapi pengen, ya semangatnya pengen karena nggak mampu keluar meninggalkan kerajaannya. Biar bisa membuat kehidupan yang baru di tempat yang baru. Hasilnya masuk gua, tidur. 309 tahun. Tubuhnya tidur, semangatnya enggak tidur. Melek, Masya Allah, kerajaannya sudah dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kerajaan adil, makmur, dan lain sebagainya. Ashabul Kahfinya ikut ngurusin? Enggak. Ikut memperjuangkan dalam arti bla 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 ngajar? Enggak. Ngapain? Tidur. Ya, disuruh tidur sama Allah Ta'ala. Cukup semangatmu, tidurlah kamu, aku yang bereskan. Selesai. Tapi ya terus mbok tiru. Semangat, tidur. Bukan. Itu bukan tidur, ditidurkan, paham ya? Nah kalau yang tidak berbuat secara zahir dengan uzurnya ditidurkan sama Allah Ta'ala, hasilnya seperti itu. Lantas bagaimana kalau dengan izin Allah kita diizinkan untuk bergerak, untuk berbuat dan lain sebagainya. Cari nafkah, cari ilmu, berdakwah. Maka insya Allah hasilnya luar biasa. Karena itu meskipun punya hutang minimal 3,5 M padahal lebih. Ya saya semangat tetap bangun. Ya semangat tetap bangun. Walaupun ya duitnya buat bangun ya wallahu a'lam. Buat bayar saja ya wallahu a'lam. Tapi tetap semangat. Kenapa? Saya yakin. Kalau kita bersemangat, ya maka nanti semangat dengan izin Allah Ta'ala akan mengirimkan orang-orang yang bersemangat. Jazakumullah khairan, selagi jenengan masih semangat silahkan pulang dalam keadaan bersemangat. Ya insya Allah barokah tuh. Mama saya senyum itu buat saya rezeki yang luar biasa. Itu hadiah terindah untuk seorang anak ketika melihat ibunya tersenyum karena ucapannya. Hakadha wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.